Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya hormati, alim ulama, para ustadz, para dai yang saya muliakan, wabil khusus yang saya hormati pembaca Al-Quran kita dan pemandu acara, begitu pula para tokoh yang hadir. Ya, saya tidak sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, bil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Masyita binti Palawai, tetangga, kerabat, keluarga, semua yang hadir malam ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh bangunan, semua yang punya toko, mudah-mudahan laris tokonya. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah malam ini, malam ketiga. Takziah malam ketiga ini kita kembali bisa hadir berkumpul di tempat ini. Tujuannya untuk apa? Kita datang untuk mendoakan almarhumah. Almarhumah siapa panggilannya hari-hari? Hah? Cita. Ibu ya. Ibu Masita ini atau Ibu Sita ini, ketika dia sudah meninggal, Pak Tena mau apa-apa naranua, kecuali Pak doang ngantar ngasih. Orang mati itu tidak butuh lagi apa-apa kecuali doa. Dengan doa lah dia bisa tenang, dengan doa bisa kenyang. Maka satu-satunya yang diharapkan Ibu Sita ini dalam kuburna, doa. Maka saya selalu disampaikan oleh guru saya, Pak, salah satu ciri-ciri orang yang dapat kebaikan lalan di kuburna adalah orang yang ketika dia meninggal dihadiri takziahnya banyak orang. Kenapa bisa Ustaz? Kajai Pak doangnya. Bayangkan kalau ini malam, semua yang hadir di bawah tenda ini termasuk yang di luar sana, sebentar berdoa untuk almarhumah, masa tenda diterima doa nama nasir? Yang satu itu siapa kita tidak tahu. Makanya semakin banyak orang yang berdoa, semakin ada peluang doa diterima. Nah sekarang masalahnya jadi pelajaran bagi kita. Saya tidak kenal ini almarhum Pak. Bahkan ini tani kampung, baru aku datangi. Baru saya tahu ternyata di atas gunung ada ombak. Belum pernah mau bombang hari luang. Ya sempat jikur rekam itu. Pak Bupati, ada ombak di atas gunung. Untuk tidur jadi tadi saya potong. Jadi tidak terlalu kurasa ya. Saya tidak tahu ini Ibu Masita ini. Saya tidak kenal beliau. Yang saya kenal cuma dari Limpo. Saya cuma tahu nama tak. Itu pun baru pak ketemu. Saya satu komunitas tapi baru saya ketemu. Saya baru datang di tempat ini Pak. Saya tidak kenal ini almarhumah. Tapi saya mau bilang almarhumah waktu Natal apa sih itu baji. Betul? Kenapa Ustaz tahu? Nah Ustaz tidak pernah ketemu, banyak yang datang. Ini sudah jadi ukuran Pak. Kalau ada orang mati najai tobat turitasiana, pertanda yang meninggal tobat. Kalau dia bukan orang baik, untuk apa kita mau datang? Kibukui jamaah-jamaah datang untuk duduk-duduk begini.
Kalau orang tidak baik Pak, belum pi mati di Pak doang minta sia. Tapi beliau orang baik banyaknya yang doakan kita. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Nanti kalau mati motonya didoakan banyak orang, maka waktu hidup sekarang kumpulkan banyak orang, kumpulkan banyak teman. Tak lalu kisi bisik-bisik jangan suka baku bombe-bombe. Iya itu misalnya ku dengar-dengar ini di Bontolo ini. Akur tidak ada yang suka baku bombe-bombe. Bah. Dari Jibuto? Apa gimana lah? Meragukan. Siapa yang mau doakan kita pun sanging bombe kipanasan. Tidak ada yang akan doakan kita. Maka almarhumah ini Pak beruntun sekali. Kenapa? Karena banyak yang mau datang doakan dia. Maka tabe saya yakin Pak, tidak ada itu memang manusia yang 100% sempurna. Pasti almarhumah ini niat tonji kesalahannya, kekhilafannya. Dan saya kira Pak Ibu pasti kita juga semua punya kekhilafan. Maka saling memaafkan orang. Begitu juga sebaliknya, tidak semua itu orang saling panggaukan kodi nagaukan. Tidak semua salah dalam hidupnya. Pasti niat tonji kebajikannya. Maka semua kebaikan almarhumah mesti kita balas. Tekama batina Ustaz, namotera min almarhumah. Pak doang kan? Ketemu ki suaminya, ketemu ki anaknya, ketemu ki saudaranya, melintas ki depan rumahnya, tiba-tiba ki urangi almarhumah, ikodontena ibu sita di doakan, doakan mudah-mudahan kebajikan apa. Siapa yang rajin doakan orang dikala dia hidup, ketika dia meninggal, Allah pun gerakkan hatinya orang banyak untuk doakan dia. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti doakan beliau. Saya bersyukur juga malam hari ini banyak yang hadir. Begini 3 malam ini. Masya Allah. Saya seandainya 5 jempolku, sarik ke 5 jempol. Karena tidak gampang orang datang acara begini Pak. Banyak orang tahu aneh bangian yang invitasiah, tapi tidak semua ditakdirkan datang. Berarti katengah ini batua, sehingga orang-orang pilihan. Dan harusnya beginilah orang bermasyarakat. Punania susana tetangga tak batu ikasalam puna susah tongkip pasti dapat batu itu kita tahu. Iya. Saya Pak itu jujur kalau di Makassar itu saya kadang biasa bilang lebih suka ceramah itu di pemukiman daripada di kompleks, di perumahan. Ya. Coba makin lihat banyak tak ini di sini Pak. Nah tidak banyak di kuliah kendaraan terparkir. Berarti segini tetangga ini batu. Toh? Kita Pak di Makassar, kawan di kompleks elit beng, sehingga kalau mainnya lala, jai memang tahu, mingka jitong kendaraan, berarti sehingga bela batu. Mana semua tetangganya, begitulah kehidupan kompleks. Kau tuh nak ketong, lo gue. Begitu orang di kompleks Pak. Saya kompleksku saja, bukan di kompleks elit. 7 tahun mau tinggal di situ, nah baru 4 ku hafal namanya tetanggaku. Bukan saya yang tidak bermasyarakat Pak, mereka yang tidak pernah kuliah keluar rumah. Ini juga ampak aku tahu namanya, kayak itu Tonji biasa kuliah di masjid. Yang lain tidak pernah ketemu di masjid Pak, ke Cina. Maka kita kalau lihat tetangga susah batui, tak sia begini hadiri, apakah susahnya? Nah karena katanya na undang ustaz, masa tas yang make undangan? Si pacei jitawan. Karena ada tetangga begitu, na tahu tetangganya tak sia 5 orang di satu rumah, na tina toh mana sere batu wakiri keluarga na mempo. Singka matong kana salam puna mati tina na tak sia. Tunjukkan itu simpatimu, empatimu, pacenu, karena kau akan merasakan acara, melaksanakan acara yang sama. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kehadiran tanne bangia Pak sagi lamun-lamun tak ngasen. Kita akan menanam yang nanti kita tua. Kita datang malam ini, kita datang rajin hadiri acaranya orang. Kita datang rajin datangi takziahnya orang. Salam pun atas sia tongki, orang dengan senang hati juga datangi. Ini apa Tommy? Apa yang pernah kita tanam? Ya.
Biasanya to tasia malas sama saling ustaz. Tidak mesti gitu orang pergi tasia gagah. Tidak mesti gitu ditanam bulu matai ya, tidak. Mangga ustaz baru-baru pulang kerja, kakau di tahu. Banyak tonji orang pulang kerja bisa tonji datang. Apa anak juga dimangangi, bukan tidak capek gitu orang pergi tasia, lebih capek jasa saya. Belum pak mari poso dimulai nih. Nggak ada susahnya orang datang takziah bu. Mempunyai bawang, kita nan tolinta. Anggap pa maki pahala, anggap pa maki ilmu. Apa ini apa? Andre Jawa. Ini juga ada pak. Anda tahu kalau di Bontoloy, di Makassar itu banyak tahu gitu pak, orang kalau pergi tasia kamar-kamar begini-begini tidak mau makan. Nah karena tidak tahu aku lengan dari balan atau matea. Karena kemana ke balan atau matea? Mana rumah-rumah mati bu? Iya. Nasa itu pisang kengan dari kubur, apalagi bagi-bagi kaman. Singkat tidak bisa kubedakan yang mana rokok-rokok, di mana pocong. Sama-sama ini rokok. Satu ji itu pak yang dilarang dari takziah, bu. Satu ji yang dilarang dari takziah apa? Bikin susah tuan rumah. Mana suaminya almarhumah? Tapi pak, disusai kini malam. Nah, sudah selesai. Apa masalahnya? Kalau tuan rumah merasa disusai, pasti tidak nagau kagak acara yang dibangia. Tuan rumah tidak dibebani, bahkan naranuang ngaseng ki batu supaya ada yang doakan kita keluarganya, ada yang doakan istrinya. Satu yang dilarang dari tasia bikin susah tuan rumah. Justru kira-kira tidak disusai ne patana bala puna je kama mune nasadia nampak tidak tahu ngandre. Tanpa ngaseng. Ni boleh ki muko bari. Nana kan rengaseng keluarga no balala kama. Tidak mungkin habis semua. Makanya kalau dikasih ambil mi. Makanya kami tuh pak biasa di Makassar itu kalau pergi orang taksia biasa di dalam dos gitu koya. Itu dikasih pilihan kalau mau kau makan yang ditampas sungke dos lu kan rebonena. Tidak mau kau bawa pulang. Siri-siri kau cokor di bawahmu. Iya menjadi kada sampai pun metasia atau talak kau. Aman. Dah. Mana patena kecilikan. Nah, apa namanya? Tak boleh dos. Oh, nese kan ada jomblo di sini. Jangan bikin susah, tidak mau makan di sini, bawa pulang malu-malu sembunyi di Gurunta. Tidak apa-apa gitu. Yakin sebentar. Saya pernah ceramah begitu, dia bilang ustaz ketidak jigangi. Satu dos jiku bawa pulang, bukan apa, satu dos tapi tidak bisa tertutup. Maka saya kembali Pak Ibu, acara begini hadirlah. Seperti Tommy itu pun gau-gau kita pun naundan ki batu hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam terhadap Islam yang lain ada 5, ada 6. Salah satunya karena nak bita menghadiri undangannya. Ibu, berarti dorong asem. Ibu, kalau diundang orang wajib datang. Ini tahu biasa pun diundang itu na batu. Pun tidak diundang mojoki. Ada biasa yang begitu toh? Ada toh? Yang mana ya? Yang mana ya? Tidak ada atau tidak ada? Tidak ada atau tidak ada? Tidak ada, mana? Di atas ke atau di bawah ki? Ibu, musim-musim ini Pak Buntingan ngapain? Gau-gau kah? Saya lihat sekarang masyarakat sudah cerdas Pak.
Dulu itu kalau orang mau gau-gau, pergi dulu aku tanang lo baji, bulan baji. Sekarang saya lihat tidak nih. Saya biasa bilang tidak perlu tanya bulan. Orang menikah itu bukan lihat bulan tapi lihat tanggal. Paling bagus itu awal bulan. Tanggal baru. Insya Allah kembali modal. Banyak itu mas sandro-sandro dulu. Pergi di orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Nah karena tidak boleh ku kawin hari Senin. Kenapa? Upacara orang. Puna salah saya, labi pas salah saya. Salah-salah. Rabana jangan, hari ketiga ganjil ki. Kamis jangan banyak puasa. Jumat bodoh waktu. Sabtu banyak orang rekreasi. Minggu banyak istirahat. Tidak mana bunti-bunti. Terlalu banyak. Ibu, kalau diundang datang kini, biasa itu dikasih tahu ibu-ibu di Makassar, dia bilang tidak ada uang Ustaz. Ngapa karena doa ini cerita? Kalau saya sungkin tundangan apa napala lalang di undangan? Doa restu dari 200. Jadi penundang kita, bawakan doa dan restui dia. Tena doa Ustaz doakan mi restuin sudah itu pulang mako tetap mau nganrei. Iya dong. Ada uang ada piring. Nyori janek ke Ustaz mi 20 sabu bisa dia makan mako sesuaikan mami. 20.000 nasi acara kerupuk. Limpu pinumito daging. Ini 20.000 Pak. Apa nyori suami istri datang. Bawa anak 4 kemanakan 2. Timba ki undangan na lama kontolo Ini ngasih gerate. Nggak ada di tahu di sini. Ngapa demi negara na bu ya. Di kucing betina Ustaz. Ini berkata na boya. Dia mencari cintanya yang hilang. Jadi saya kembali Bapak Ibu ya. Ada acara begini rajinlah datang. Kenapa? Satu, kita mendoakan orang yang meninggal. Yang kedua, kita siai keluarganya. Siapa yang mentakziahi orang yang lagi berduka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang kena duka cita itu. Ya, anak-anaknya, keluarganya, almarhum ayah nusana pace dapat mai dapat. Dia bersabar dapat pahala. Berapa besarnya pahalanya? Begitu toh yang kita dapat kalau kita datang takziah keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, almarhumah Ibu Masyita, siapa umurnya? Tanya dulu suaminya berapa Pak? 56. 50 anak. Berapa anak tak? Anak 5. Menantu? 6. Berapa Ji? Oh 2. Cucu? Ada cucu tak? 3. Kalau kita belajar hadis Pak, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, nakana nak bita, umur umatku, inayan tu makna nak bita, ketengah sengen bayina sittina wa sab'in, antara 60-70. Jadi kita akan hidup di dunia ini sekitaran umur 60-70. Saya tidak bermaksud kasih takut-takut ya 59, tidak. Cuma Nabi 60-70 di orang hidup di dunia. Tapi, nakana nak bita, tapi tidak semua bisa sampai ke situ. Almarhum nagapa Pak, nataba 56. Nakana nak bita tidak semua bisa sampai ke situ. Makanya Pak, kalau kita pahami ini hadis kah, mestinya yang takut mati yang tua itu yang muda. Apa nasi opor? Kan Nabi bilang
orang hidup antara 60-70, tapi tidak semua bisa sampai ke situ. Harusnya yang takut mati yang muda, karena tidak semua kok bisa sampai 60. Masukku saya muda iya lagi nawalla, apalagi toh iya. Berarti kalau masalah mati pas selesai ini, bukan persoalan dia mau tua mau muda. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Mati itu soal ajal, pun nana rapi kiat jalatta, tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun sesaat. Saya Pak pernah ceramah takziah bermacam-macam. Ada umur 3 tahun, paling muda saya ceramai umur 10 bulan, paling tua saya ceramai umur 113. Jadi bukan persoalan umur orang mati. Kalau dibilang tua pi orang baru mati Pak, almarhumah tidak mati. Kenapa? Karena masih banyak di sini lebih tua daripada almarhumah, tapi sehat-sehat. Ada di sini sudah 80. Hah? Habis nih. Masih ada. Mana? Ada datang. Ayah Rena. Hah? Siapa lah Minna? 9 kan umur tak? 100 berapa? 105 tahun. Ada di sini yang 80, 70. Kata di saya umur tak? 5 berapa? Kelahiran 55. Siapa Minjo? Kalau materi sekolah. Hah? Berarti anak 9. Anak 9 nih? Masih seperti anak 8. 70. Luar biasa Pak. Saya itu dinasihatkan sama orang tua kami dulu itu, sebenarnya itu umur Pak bukan persoalan banyaknya, tapi barakahnya. Bayangkan punya niat totoa seperti beliau sudah 70 tahun tapi masih rajin meri masigi kan. Itu kan berarti umurnya barakah. Saya kadang gitu Pak bingung, kadang lannas. Itu mestinya yang pergi di masjid harusnya kan yang muda-muda. Kenapa? Karena untuk jalan ke masjid butuh tenaga. Apalagi dengan kita seperti di sini, perjalanannya luar biasa. Tapi kucini masih gika rata-rata pun ada pensiunan, tuh garing-garingan. Dan tahu di mana semua anak muda ya? Anak muda ya ada gunung kudaki, lautan ku seberangi, masih ku lewati. Tapi bukan di Wontoloe. Anak muda Wontoloe rajin semua ke masjid, puna Jumat. Yang jopoin di koma pinang pantamak. Berkah Pak, berkah umur taji. Saya pernah ketemu dengan orang tua Pak, umurnya 86 tahun. Saya itu kurangi kata-katanya, saya punya kakek, dia bilang, anak, kalau kau ketemu sama orang tua tapi masih sehat penampilannya, repe-repe seko, cari barakah. Maksudnya itu cari barakah Pak, tiain itu tahu niat barakah nah, bukan. Maksudnya duduk kok siapa tahu nak kasih kau resep bagaimana caranya tua tapi tetap sehat. Saya ketemu lah di Makassar orang tua 86 tahun, selesai ceramah saya bilang, Haji di sini duduk di sebelahku. Saya tanya berapa umur Haji? 86. Langsung saya bertanya apa resepnya? Kucini sehat injiki na 86 umur ta. Nah karena ruang mau nak nugaukang, insyaallah tua kok tetap sehat. Apa itu? Nah karena pertama kurang-kurangi tidur. Banyak tidur cepat mati. Iya. Tena pisang keto tindro cuma kurang-kurangi. Karena tahu lepas sampai isa tindro mira pi mangaribi dan pembangun. Jadi dia cuma hidup antara maghrib dan isya, tidak dilarang Pak. Tapi kurang-kurangi tidur tak. Nabi Muhammad itu satu hari tidurnya 3 kali, tapi waktunya pendek. Iya.
Ane tahu ada deh, apalagi pun normal lagi lebangan ada di hari tindro merupi bukan pembangun. Puasa ular. Saya tular agak punah bas suruh tindro cipur pesan pembangun. Tapi tidak ada di Bontoloi begitu. Bah. Satu, Nabi Muhammad tidur malam hari. Nabi itu pun lagi sampai isang ngajar lagi Pak. Di Darul Arqam namanya. Pulang kurang lebih jam 10, jam 11 malam. Nampak pitindro. Dia bangun jam 3. Jadi 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam tidurnya Nabi di malam hari. Begitu malam hari jam 3 Nabi bangun. Untuk apa? Sambayan tahajud. Nah ini yang kedua tidurnya Nabi. Lebas sambayan tahajud. Tindro pun nak bita. Dan Nabi bangun ketika azan subuh. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau ero kiki pinawan nak bita, itu tidak dianjurkan tawa puna lebat tahajud disambungi subuh. Mestinya sudah sholat tahajud, tindro kirong, baring-baring dulu, nanti bangun ketika sholat subuh. Makanya di tanah suci Pak, kalau sembahyang subuh itu 2 kali azan. Azan pertama na suruh ke istirahat, azan kedua masuk waktu na subuh. Iya. Kenapa Ustadz harus tidur setelah tahajud? Saya yang rasa Pak. Saya ini kadang jadi imam di masjid. Biasa kalau datang ke sembahyang subuh, lebak ke pasambayan subuh, nah betul itu biasa bapak-bapak kan. Dengan Ustaz, ikau pun jadi imam kok, teko tak bududu. Puna subuh, saya bilang kenapa ya Ji? Dia bilang saya itu jam 2 bangun tahajud. Kalau panjang dulu bacaan subuh, oh lengki. Jadi saya langsung bilang, kalau begitu Haji berhenti makin tahajud. Karena lebih penting ini subuh nilak bulak-bui daripada tahajud kayak sunnah. Antu subuh wajib, tahajud ke sunnah. Masa kepentingan itu sembahyang sunnah tahajud daripada subuh? Subuh yang mestinya panjang. Masa bisa berdiri tahajud 8 rakaat sementara sembahyang subuh disuruh bodoh-bodohi? Ini Pak, secara kita tidak sadari, setan yang goda itu. Supaya kita lebih membesar-besarkan perkara yang sunnah daripada yang wajib. Iya. Dan inilah sekarang umat pakada nih pakalompo-lompo itu sunnah kah? Padahal sunnah ji. Antu wajib kan? Tidak apa dulu. Dan ini banyak terjadi di tengah umat. Seperti kemarin bulan Ramadan. Sambayan tarawih, sambayan Isya. Tekan babatin. Nah tidak diterima itu sembahyang tarawih, tapi nanti ada sembahyang Isya. Nah karena di rumah pas sembahyang Isya sudah kita tarawih. Mana ada sembahyang tarawih sebelum sembahyang Isya? Buntu. Nah ngajar lagi. Neton tahu biasa ceramah subuh, ia si buton rawang ngaji. Tahu cerita rate, yang ngaji rawa. Bajikan ya pengen ngaji ngasih maki. Makanya tadi tahu MC bilang kalau orang ceramah jangan cerita. Atau kalau mau cerita semua maki. Ini kembali lagi Pak ke masalah adab. Saya selalu bilang itu. Pernah Kak Gia waktu kemarin bulan Ramadan, karena saya naik ceramah subuh, ada di belakang ibu-ibu yang ngaji. Jadi saya bilang, ibu mendengarkan ceramah itu baik, baca Quran juga baik, tapi dengar ceramah sambil baca Quran itu tidak baik. Apalagi anak-anak, ceramah mau kustas, Quran ngeri bilang ngaji anaknya. Coba. Mau ikut bantai ibu-ibu, tidak dibantai dalikan taklik bagi ngaji. Jadi saya bilang kalau begitu pengen mengaji semua maki. Nah karena ceramah mau kustas, kakulang ngeri. Enggak bisa fokus. Kira-kira bagaimana perasaan tak pernah ngegagi cerita, napakati si butong membaca. Ini namanya adab Pak. Dan ini secara kita tidak sadari jebakannya iblis. Dibuat kita lebih membesarkan yang sunnah daripada yang wajib. Ya, hati-hati. Termasuk ini tabe, ibu-ibu. Ibu. Kerea wajib Bu, sembahyang maghribian atau tarawih? Maghrib. Yang mana wajib sembahyang Isya, sembahyang tarawih? Isya. Yang mana wajib sembahyang subuh, sembahyang Idul Fitri? Tapi mana kira lebih cantik pergi subuh atau Idul Fitri? Coba mi. Pun namanya Pak lepas sang apa dah?
Saya mami belim-belim, simer-simer. Kalau mangan na tena na buku kindo merek na. Tapi pun ameri masigi kasambayan deh, saya mami dokmes. Antu talakona saya mami kadik dia. Padahal sholat subuh di masjid itu kewajiban. Sholat Idul Fitri itu sunnah. Apalagi pun digaukan di lapangan. Tidak mesti pakai cantik-cantik, Bu. Itu sampai subuh bagi-bagi pakai anta. Nah, karena kasih kali si tahu Ustaz, justru si kali si tahu katena untuk naurangi baju tahun lalu apa dipakai kamar-kamar. Yang subuh ini tiap hari kita lihat orang mestinya gak gay. Kubacakan ki ayatna, Bu, nih. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Surah Al-A'raf. Hai anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi pun tame tahu di masjid ka, mesti gak pakaian apa. Karena Allah Ta'ala laki batui. Tiai dia ngimang, tiai ustaz ka. Tapi kita masuk di masjid, datang ketemu Allah Ta'ala. Rabba hadal bait, pemilik rumah, namanya Allah Ta'ala. Yang sariki dalle, sariki kesehatan. Allah yang kasih di masjid. Makanya kalau datangi masjid pakai penampilan yang bagus. Ibu-ibu nih, jangan pakai itu talakko anua. Ada itu talakko pun ni rokok ki kama mami jarinna. Senampe rukuk ki banyak nyangi ngatangka kinai. Batal ki sambayanta. Bapak-bapak juga mohon maaf kita mau pora tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak. Saya mohon maaf sebelumnya. Tolong bapak-bapak kalau pergi ke masjid apalagi pun Jumat, lalu kita pakai baju kaos. Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak ketemu presiden pakai baju kaos, menurut tak bagaimana perasaan tak? Ketemu presiden pakai baju kaos, nah hadang kipas pampres. Apalagi mau ke masjid ketemu raja anak presidennya, Allah Ta'ala, ansari kidalle. Ada anak remaja masjid wajib pergi di rumahnya Pak Wali Kota sesudah sholat Isya, Pak. Apalagi nakana pulang nggak dulu ganti baju. Bukan ngapain baju, nakana masa begini bajuku ketemu Pak Wali. Saya bilang nu pakai sumpah sembahyang. Si buntul Allah Ta'ala, masa nu bilang tidak pantas ketemu Wali Kota? Berarti lebih penting itu wali kotanya daripada Allah Ta'ala. Ayolah, pakai. Bagus-bagus sih penampilan tak. Saya kadang bawa jamaah umroh, Pak. Pergi di Masjid Nabawi yang pakai baju kaos. Salora training. Masa begini gayamu sholat di Masjid Nabawi dan ia kena bita lalang. Sekali ini mai city tour, mai di Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Arafah. Yang pakai ngasing ijubana, aku kan ngapa na tak balik. Ayolah bapak-bapak, bagus-bagus sih penampilan tak kalau ke masjid. Pakai sarung tak yang bagus-bagus. Cuma saya minta tolong aku dong kalau pakai sarung Pak, itu merek na kicokkoy. Kakate ko dong biasa bala sa kiribokoa. Kate dalekan baju ya kisambayang, kate ribokota. Una labi pangumpul na dengimang sambana may diperhatikan ujung-ujung na yung asa ni sabon tumirik na sarong ada likanta. Cerita sere-sere kan batal kintu sambayang nga po na dibaca. Tapi lang apa mi kadalikan tale baki. Dari kiri ke kanan dibaca Wadimor. Atlas. Gajah Dudu. Anu kak jalan dalikanku ya KBHS. Ini pohon kurma. Sapira. Al-Hilal, Ruby, next neta capi riolo ni anu dicapa ka. Sana penasaran anak-anak apa nje kucing apa nak darokam makain nendo lipana. Sekai naruko kenapa pinacini oh sarun cale. Ya punya nak doro. Makanya disembunyi naik di sini. Bagi penampilan yang bagus Pak kalau masuk di masjid. Jadi yang pertama, yang kedua itu Nabi tidurnya setelah tahajud. Yang ketiga ini juga penting Pak, Nabi tidur setelah sholat duha. Jadi Nabi itu kalau pagi duha
tidur, lohor, makan, kerja. Begitu susunannya. Nak bita. Una kata tak balik ki. Sambayang, mama, bobo. Kalau Nabi itu bobo dulu, baru sambayang lohor, baru mama, lanjut kerja. Kita kan tak balik. Sholat, mama, bobo. Ustadz, boleh orang tidur pagi? Boleh. Tapi jangan lalu kita tidur setelah sholat subuh. Bajikan itu terlambat ke sambayang subuh daripada tidur ke lepas subuh. Jauh rezeki kita. Kasih asih tahu. Apalagi pengangguran. Bangun ke subuh. Pun kalau mau tidur pagi, biarkan dulu itu matahari terbit. Jadi jangan tidur pada saat matahari baru mau naik. Biarkan dulu matahari itu naik, baru kita boleh tidur. Jauh itu dan letak. Batu ngaseng itu garingan. Orang yang suka tidur habis subuh tidak bagus kesehatannya, tidak bagus dan lena, tidak bagus jodohnya. Penyakit yang paling sering datang orang habis subuh tidur, gula, diabetes, tensi. Itu orang suka tidur habis subuh koru-koruan itu. Yang kedua tidak bagus untuk jodoh. Antar suraki. Jomblo. Bangun ke subuh supaya laku kok. Nailan suroi kok punya titik sampul penumbang. Utamanya ini yang gadis-gadis. Bangun ke subuh. Betul. Imam jadi kamarana HP. Ambangun mongkon tu subuh. Ini yang perempuan semua. Semua perempuan, baik yang ori maupun second. Untuk siapa tahu ada yang ori tapi stok lama. Mau cepat dapat jodoh, bangun subuh. Sambaran tu menu jama, barasako. Siapa tahu ada orang pergi kerja, lagi cari ke jodoh, nalia kau langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa gapa pun lalan joko di kamar nu HP. Sampai disuruh jadi na pala, minta 500 juta, 1 miliar. Lepas dinikahi mana jini na palumutun. Una nak ke kupala ke motor doikku. Rugi. Gadis. Dengar. Kalau ada di sini anak-anak gadis khususnya, kalau mau cepat dapat jodoh, saya kasih resep 3. Gadis mau cepat dapat jodoh, resepnya 3. 1, rajin sholat duha 6 rakaat. Yang kedua, rajin sholat, rajin baca surah Ar-Rahman. Dan yang ketiga, jangan kau mahal panaikno. Insyaallah cepat kau itu menikah. Tinggal saja di kamar scroll TikTok. Ini sing tidak ada bisa kerja. Sudah dinikahi. Tidak tahu masak. Saya aku bilang mantu sama istriku, kalau tidak tahu kau masak, aku kasih kau 2 pilihan. Aku ganti kau atau aku tambah kau. Bu, sekarang istriku begini tebalnya buku masakannya. Saking takutnya kehilanganku. Tidak ada alasan perempuan tidak tahu masak. Itu internet cara bikin es batu saja ada. Perempuan tidak tahu masak. Nih, Bu, tidak bagus untuk jodoh kalau orang suka tidur pagi. Apalagi untuk dalle. Jauh rezeki orang yang suka tidur subuh, habis subuh. Bangun. Lewatkan matahari terbit baru kita tidur. Tidak bagus itu rezeki. Bangun ki pagi, insyaallah bagus rezeki kita itu. Itu ciri kejangan kan? Kenapa ayam bagus rezekinya? Karena ayam bangun subuh. Tidak ada ayam mati kelaparan, Pak. Mati nih sanggar jai. Tidak ada ayam mati kelaparan, Pak. Saya pelihara ayam di rumah. Saya pelajari selama pelihara ayam, Pak. Saya cari banyak keterangan tentang ayam. Ternyata ayam itu bisa bertahan hidup tanpa makan selama 10 hari.
tapi ayam tidak bisa hidup tanpa air selama 3 hari. Selama dia ayam itu bisa minum, biar 10 hari tenen diboboi Pak, tetap hidup. Itu kehebatannya ayam. Kenapa? Karena ayam suka bangun pagi, makanya baji kita lena, baji kita lasana. Iya. Kenapa ayam cepat bangun? Kenapa Bu? Kecepaki tidur. Ada ayam begadang. Puna mangaribin tuh jangan ngatin Romi. Makanya cepaki bangun. Kita bagaimana mau cepat bangun? Tetep talu pergi tindra. Iya Pak, saya itu di rumah pelihara ayam. Cuma berduka kemarin lebaran meninggal ke Bangkokku 1. Saya itu tidak pernah beli ayam Pak, selalu dikasih. Pernah dikasih ke ayam 3 ekor, 2 betina 1 jantan. Ayam poligami. Kebetulan mamaku mau makan ayam kampung, kupotongan itu laki apa? Tinggal ke 2 ekor betina di rumah. Cuma heranku, kusimpan 2 ekor betina, nah ini 2 ekor kan tidak berhenti bertelur. Nah 2-2 betina. Masalahnya saya di rumah laki-laki. Masukku ku kemalakkan itu fitnah ya, jadi ku bolong. Pak, Ibu, jangan salah loh. Kenapa saya suka pelihara ayam? Saya pernah buka Sahih Muslim, Pak. Kitab hadis riwayat Muslim. Apa nak bita lalan di kitab ini? Nak bita. Idza sami'tum siyahan diaka fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Siapa yang mendengar ayam jantan berkokok di malam hari, tingkoko, maka berdoalah kepada Allah karena dia melihat banyak malaikat. Hadisnya sahih, Pak. Iya, hadisnya sahih. Dan Nabi bersabda, kalau kau mendengarkan anjing menggonggong, maka fasta'iz billah, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena dia mendengarkan orang disiksa di kuburnya. Jadi anjing menggonggong itu bukan ada setan, tapi dia mendengar orang disiksa di kubur. Tapi ayam berkokok itu ada tanda malaikat. Jadi saya di rumahku itu Pak, kalau tengah malam tiba-tiba tingkoko janganku, langsung gak berdoa. Karena ku yakini ada malaikat berdasarkan hadis Nabi. Tapi kapan ngamarrangi berarti ini paluka. Karena ada orang bilang Pak, katanya itu ayam berkokok karena lihat cahaya. Pak, tenan tamar ya kalau ketetet dua tetet talur baginya tenan cahaya Pak, tidak ada cahaya matahari. Kenapa bisa berkokok? Karena dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Cahaya apa? Cahaya malaikat. Kenapa ayam berkokok kalau pagi? Apakah dia melihat cahaya matahari? Bukan. Melihat malaikat yang turun bagi-bagi dalle. Makanya jangan salah kalau ayam itu bagi orang Cina disimbolkan sebagai simbol kekayaan. Ayam itu na celengan atau Cina ya celengan jangan. Dia simbolkan ayam itu hewan kaya. Karena kenapa? Selalu bagus rezekinya. Apa saja nak kiri ribut taya pasti dia dalik narawa. Karena kenapa ayam selalu bangun pagi? Makanya kalau malam tiba-tiba dia jangan tingkau kukuru, berarti ada malaikat. Tapi kalau kita dengar anjing, siapa itu bilang mirip? Bajiki. Dia mirip bede. Bayana. Contoh janu. Itu berarti ada orang disiksa di kubur. Makanya jangan salah Pak, orang Bugis Makassar pun nak maudu kita wa. Baru dia bikinkan remaudu Pak, pasti selalu ada ayam di bawahnya. Karena ayam berjasa bagi manusia, tiap pagi berkokok dan tidak mau dia membangunkan kita supaya rezeki yang dia dapat bisa juga kita dapat. Ya betul nanti koko kukur batuan anak-anak bangun mako kutu. Setengah mati jangan ngeting koko tena kim bangun, makanya kama-kama nih makan lagi. Ya betul nanti jangan makan lah, jangan ketawa, sama kali ki. Makanya bangun pagi seperti ayam itu Pak luar biasa itu rezekinya. Makanya orang Bugis Makassar pun pergi ikan remaudu antu jangan itu rawan boleh tuh karena ayam berjasa bagi manusia. Kenapa bukan bebek ceritanya di jaya kakak bilang mau lagi mirip.
Jadi rezeki coba lihat seperti ayam. Begini Pak logikanya itu dalika. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Selama dia mau bergerak, semua makhluk yang bergerak asala agiyoki najami dalit Allah Ta'ala. Agiyoki. Gerak itu tidak mesti bekerja. Jangan kau diam, gerak kau apa kan tu menu jama. Tidak mesti bekerja di kantor, gerak kau saja. Bisa jadi gerakanmu itu menjadi pengundar rezekimu. Taruhlah ini Pak Dalle. Mau nak kasih eroki nasari Allah Ta'ala. Tapi pasti bingung nih, ente kan mabaten aku sarea. Kan tidak mungkin dari palapon jatuh. Pasti dapat boyangi cara supaya ini barang bisa sampai ke kita, tapi yang masuk akal. Akhirnya apa? Taruhlah misalnya ada orang mau kasih ke pekerjaan, kan tidak mungkin itu surat lamaran kerja ya jatuh dari langit. Piko kerja besok di Pertamina. Kan tidak mungkin. Makanya bergerak kok, sapu-sapu halaman rumahmu. Tiba-tiba ada orang datang pergi kerja. Apa nu jama? Tidak ada. Di kantorku cari gitu kan sapu-sapu. Pimuku di kantor. Begitu caranya Allah titip itu daleka. Punari balla jaki. Mana doa ya Allah sare dalenu. Sare caca nu gappa. Nu boye lagi na belum tentu nu gappa. Apalagi di balla jaki. Cinikin tu caca kan. Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Nyamuk punya sayap kan? Logikanya Pak, kalau kita mau pikir, tidak masuk di akal itu cicak bisa bertahan hidup. Kenapa? Cicak menempel di dinding, tapi kandre-kandrean lamuk yang bisa terbang. Ini balas si kodon cacak. Tapi sampai sekarang kita masih bisa melihat cicak. Cicak itu tidak punah. Kenapa? Karena dia mau bergerak. Seandainya Pak melengkek di saja, daki di bawah dari tembok, dia akan mati dan punah. Tapi dia bergerak Pak. Dia tidak hanya diam, tapi dia juga merayap, diam-diam merayap Pak. Sehingga apa? Datang seekor nyamuk. Itu dan lena. Coba pun nak daki di bawah. Mana bisa dia dapat nyamuk? Nyamuk tolon tu batui. Tapi dia jalan Pak, jalan. Sayangnya alhamdulillahnya Allah ciptakan nyamuk pakai sayap sebagai makanan cicak. Cuma alhamdulillahnya nyamuk tidak bisa melihat. Ya, nyamuk, lalat. Itu tidak bisa melihat Pak. Nyamuk, lalat, ular. Itu hewan-hewan yang tidak bisa dikasih mata tapi tidak bisa melihat. Terus bagaimana dia bisa tahu kita dari panas tubuh? Makanya orang yang darahnya panas itu Pak gampang digigit nyamuk. Karena nyamuk tidak pakai mata, tidak melihat dengan matanya, tapi merasakan di sini ada panas. Makanya dia hisap darata. Begitu juga lalat, dia tajam indera penciumannya, bukan pakai matanya. Makanya di mana ada bau, di mana ada aroma, maka dia datangi di situ. Ya, makanya jangan tidur habis subuh, bajik itu dah letak. Tapi orang yang suka tidur habis subuh, Allah jauhkan dirinya dari rezeki. Ya, jadi itu yang pertama Pak Ibu. Kalau mau resepnya orang panjang umur dan sehat, kurang-kurangi tidur. Makanya banyak ulama itu Pak, ulama apalagi ulama tasawuf, itu banyak sekali mereka suka minum kopi. Saya ini guruku Pak, selalu karena bilang, bagaimana kau mau jadi ulama? Katanya nu ngopi. Makanya saya sekarang belajar minum kopi Pak. Kalau ada. Kalau tidak ada, tidak ku minum. Saya lama Pak tidak ngopi, tapi ditanyakan sama guruku, kalau kau mau jadi ulama, jadilah orang yang suka minum kopi. Kenapa? Karena ulama dulu itu suka minum kopi untuk apa? Supaya bisa begadang, beribadah kepada Allah. Ya, yang kedua, orang kalau mau panjang umur tetap sehat, apa nakanan itu tuaya? Minta kau didoakan orang banyak. Utak nangi Pak 86 umurnya. Siapa Pak doangan Ki Haji? Nakana anak-anakku. Karena siapa natta? Nakana 12. Satu mama, satu bapak, 12 orang anak naceta. Saya Pak telusuri rata-rata kalau tasia Kak na umur panjang, biasanya itu rata-rata jaya anaknya. Masuk di akal Pak, kalau banyak anak, banyak doakan Ki iya mintu nalak bumuruna.
Saya punya mertua laki-laki umurnya 80. Mamanya baru meninggal bulan Desember kemarin, Pak. Umurnya mamanya 124. Ante kama talak bumuruk nama tuangku. Jai Pak doangangi anaknya 13. Istriku 13 ki bersaudara. Ampak mamana. Baik, tangkis minjo. Saya ceramah di Makassar, Malengkiri, umur 92, anak 11, cucu 32, cicit 38. Saya ceramah di Sudiang, umur 81, anak 5. Saya bilang berapa cucunya? Dia bilang banyak Ustaz, bukannya berapa. Dia bilang pokoknya cucu dan cicit digabung 78 orang. Bayangkan, 2 peta tenda Pak, saking cucunya kuasai. Saya bilang kalau foto keluarga kau ini ukuran triples pidu cucu. Jadi saya simpulkan itu rata-rata orang banyak anak itu Pak pasti lak bumuruk. Makanya saya berpesan ponero kilak bulak bumuruk tak jejai anak tak. Iya, ini yang masih muda-muda cetak banyak anak lak bentuk murut tak. Bapak-bapak cetak banyak anak Pak. Banyak panjang umur tak. Nggak bisa misteriku Ustaz, cari cara. Pelihara anak yatim, ambil ke mana kanta. Apakah kita kimas? Agak kata mantau samaran dipikir itu. Kebanyakan itu pilihan lain. Jangan lo jalan tol. Cuma masalahnya begini. Mana jaya anak, tapi tidak ada yang bisa bermanfaat di usia tua tak. Lalu apa? Makanya lebih bagus sedikit mu. Tapi matu-matu. Daripada jaya anak saking pemusing asing. Apa anak? Tapi alo na berperkara, dikio disikta, tidak ada gunanya. Makanya petugas sekarang, ayo arahkan anak supaya paham agama. Saya kira kalau di Goa ini tidak susah mencari pesantren. Ayo, yang paling pertama dulu kalau kita punya anak dia berhasil dari sisi agama. Kekama-kama nih masih banyak juga orang Pak Yap itu anak-anak tahu anak-anak pun nak jadi PNS, pun nak jadi pegawai. Iya, kurang itu Pak Adi itu sepupu 7 kali nama mamaku. Saya masih ingat itu kata-katanya itu sepupu 7 kali nama mamaku. Itu kalau kumpul keluarga Pak, batin nafseng-ngaseng itu kemana-kana zaman-zaman. Ada cikalingku nak putar, ngapa zaman-zaman nak nakana mau alhamdulillah tante terangkat mau jadi PNS. Apalagi nakana tahu jadi tahu nih. Coba. Saya ini di sampingnya yang bukan PNS yang imam ya nganga. Bukan ada PNS pitau 4 tahun. Berarti nak kita tahu. Sekali anak kena kuta nang kau apa zaman-zaman nu karena karyawan swasta tante. Apalagi anak kodong. Coba. Nakana mi bagaimana itu masa depan nu? Bukan masa depan dipikir iki. Kama-kama morongan 2024 bisa aja tidak kita selesaikan. Alhamdulillah bu kemarin kumpul keluarga ki kuboya yang tahu tidak ada. Bilang mana itu orang? Dia bilang saya orang ini. Aku bilang tidak, satu je orang. Dia juga sumpah terangkat kah? Tidak ada datang Pak. Ketemu adik, nak tanya gimana kakak? Kenapa tidak datang? Nah, jangan dicari dulu kak. Kenapa pusing? Kenapa nak pusing? Dia bilang dicari-cari ke orang BRI. Baik. Mau kau tahu? Kata aja kita, tadi jadi undang-undang kita pegawai bank. Kamu tadi undang Pak, sampai Solo eskan, sampai sekolah. Langgeng na pensiun. Tadi na tamat-tamat. Suruh kiberin tamri BTE, suruh BTE tamri Danamong, suruh Danamong buat tamri BPD, terakhir di Adira. Kata aja kita tahu, alhamdulillah. Kata kita tahu tahu-tahu jadi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati sekali lagi, berat memang bebannya itu mendidik sekarang generasi. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Nah, Allah sudah ingatkan kita, hendaklah kalian khawatir jangan sampai mati kau tinggalkan generasi yang lemah dan bodoh. Makanya anak tak jari agama Pak. Sempit itu kuburan, anu sana sasan itu kubur Pak. Dan yang bisa menyinari kuburan itu adalah Pak doangan anak-anak. Bagaimana caranya mungkin doakan? Dan nangis membaca doa.
Meri kubur kama na baca Allahumma barik lana. Saya gitu nesing. Makan doang, makan aja. Makanya badan cokmu otak bawang. Ya ajari. Makanya tidak gampang itu sekarang jadi guru, Pak. Saya di jurusanku guru. Banyak sekolah minta saya mengajar, tapi ku bilang ada, kau pusing-pusing. Mengajar anak-anak zaman sekarang dengan zaman tak dulu, Pak. Kata riau na bulaki jadi mata tu ata malak maki kama-kama ne coba ni paling nak ngapa mata tamma. Apalagi pun ani galak mau HP, dah lompoangan tu saran na mak na pun disuruh. Bisa ke dulu mama saya nani, teh mati tasia kok. Suruh bapak, tapi saya belikan rokok dulu dari kita bapak. Aku gaji kok 2.000 kita bapak, aku gaji ke 3.000. Anak kalau umang. Ada anak begitu di sini? Ada? Ada? Yang mana yang mama nah? Ibu, coba sini anak-anak, tapi kalau ada anak-anak. Saya pernah ceramah Pak di Makassar. Anak umur berapa umurnya itu kalau kelas 3 SD? 9 di? 8. Kelas 3 SD Bu, meninggal dunia Pak, radang otak kecil. Apa penyebabnya? Menurut mawaknya, dia itu main HP satu hari lebih dari 6 jam. Kenapa saya tahu? Iparku masuk rumah sakit, dia satu kamar. Bagaimana gejalanya? Begini terus ke kepalanya Pak ya, karena kita tantang orang-orang di sini. Matanya merah, tidak bisa berkedip. Karena kelenjar air matanya itu sudah putus. Jadi begini terus Pak ya. Nampak minyak sampai merah matanya. Putus, meninggal. Waktu meninggal tidak berarti keluar darahnya. Penyebabnya main HP lebih dari 6 jam satu hari. Kelas 3 SD. Di Makassar juga Jalan Yosudarso Pak, umur 5 tahun anak-anak meninggal. Saya takziah. Itu mamanya tidak berhenti menangis. Itu anak gara-gara apa? Satu hari suka main HP sambil dicas. Itu HP kalau dicas sambil dimaini, radiasinya meningkat berkali lipat. Itu yang bisa bikin rusak otak anak-anak. 5 tahun Pak, tidak berhenti mamanya menangis, bukan ngapa ya. Mana ngaruh kosan genung ngaruh cerak, tidak akan mungkin anakmu hidup lagi. Coba waktu natalla sa anakmu pisangkai karena HP. Paling anakmu menangis 2 jam berhenti. Sekarang kau menangis sampai kiamat, tidak akan bisa hidup lagi anakmu. Saya pernah ceramah di Jene Ponto Pak, dengan santainya, mohon maaf, bukan mau menghina anaknya Pak. Itu anak, apa istilahnya, karena tahu pengkor mi Pak, kama menen batenak japai. Mohon maaf, bukan bermaksud menghina. Tapi mamanya masih belum sadar. Dia jalan melintas di depanku, pegang HP sambil main game, baru di lehernya dia kalungkan cas HP. Saya bilang ini anak sudah rusak fisiknya, mau lagi dirusak rohaninya. Dan mamanya tidak mengerti. Pak, satu-satunya negara yang 13 tahun akan datang akan menjadi ini, mohon maaf saya sampaikan. Nanti kat mami dipotong, tidak usah di-share. Pak, satu-satunya negara 13 tahun akan datang yang menjadi negara berhasil, negara hebat, itu diprediksi Indonesia. Saya kasih tahu 13 tahun akan datang yang diprediksi akan menguasai dunia adalah Indonesia. Diprediksi Pak, diramalkan. Kenapa? Karena 13 tahun ke depan Indonesia satu-satunya negara yang punya cadangan anak muda paling banyak di dunia. Namanya bonus demografi. Bangsa Eropa sudah tidak ada anak mudanya. Diprediksi lama mati, tidak ada generasi penerusnya. Di Jepang orang tidak mau menikah karena sibuk bekerja. Di sana mau menikah dibayar Pak. Karena terbiasa orang Jepang sibuk urus diri sendiri, tidak mau mengurusi orang lain. Di Cina pun demikian, dilarang melahirkan karena di sana penduduknya sudah lebih hampir 1 miliar. Dan Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju. Ini yang nawanti-wanti orang orang Barat. Tidak rela kalau Indonesia menjadi negara maju, maka satu-satunya cara supaya tidak menjadi negara maju, racuni anak mudanya. Lewat apa? Adakah HP dari Indonesia?
Maka dibuatlah kita HP. Akhirnya banyak anak-anak pintar main game. Padahal HP digunakan untuk apa? Untuk bisa bekerja, cari uang lewat handphone. Tapi banyak orang diperbudak dengan main game di HP. Sehingga pintar main game menggunakan HP-nya hanya untuk main game, tapi bukan mencari informasi dan teknologi. Caranya merusak, Pak. Makanya di Jepang sekarang tidak boleh main HP kecuali 14 tahun di umurnya. Jepang. Di sini 2 bulan pegang nih. Iya, ini bahaya, Pak. Makanya anak-anak saya tidak larang pakai HP. Sekarang orang tidak bisa tidak pakai HP, cuma kendalikan ke. Iya. Bu, Pak, pernahkah saya merasa apa ya? Ada di Makassar itu namanya hampir sama namanya almarhum, bukan hampir sama. Sama namanya almarhum, Pak. Ada tetangga saya dekat rumah orang tua namanya Masita. Anak-anak. Mungkin pernah ya lihat, ada pernah dia tampil pernah di RCTI, Pak, Hafiz Indonesia. Anak itu buta sejak lahir, Pak. Sekarang sudah 12 tahun umurnya. Dia buta sejak lahir, tidak melihat sejak lahir, Pak. 12 tahun umurnya. Masita namanya. Tapi tahu tidak? Kemarin dia juara 1 MTQ Kota Makassar, hafalan 20 juz. Dia mengaji di sebelahku, singkapatonkan ditampelin. Oi, say. Ambillah ke matannu kau, apa matannu? Dia tidak punya penglihatan, tapi hafal 20 juz. Banyak orang millah matanna, juz 30 lagi nasawala. Saya tanya bapaknya, bagaimana dia bisa menghafal Quran 20 juz, dia tidak bisa melihat? HP. Berarti itu HP ada manfaatnya untuk kebajikan, bukan sekedar main game di bawah. Masa dia orang buta, Pak, bisa dengan HP-nya mendengar sampai hafal 20 juz, sementara kita yang bisa melihat justru tidak ada yang bisa diambil manfaat dari handphone itu. Manraki jadi. Makanya masa kita tidak sampai tertampar dengan peristiwa seperti ini. Ayolah Bapak Ibu, diperhatikan ya anak-anak, karena bukan apanya, anak tak pintar, anak tak cerdas, pintar baca Quran, hafal Quran, Pak, bukan orang lain dapat, ikat tetonji. Tidak mungkin itu anak tak lagi ngaji, cara dia ngaji, na tiba-tiba mau terang kisalang, dapat ngaji tahu, belum tentu pahalanya sampai ke orang lain, pasti sampai ke orang tuanya. Anak yang mengaji, orang tuanya dikubur akan dipakaikan mahkota yang bercahaya. Anak hafal 30 juz, maka anak itu akan disuruh cari 10 orang keluarganya baru diajak masuk surga sama-sama. Ada tetangga aku ketemu di masjid, nakan alhamdulillah Ustaz antama manakir di surga iya. Kena ngapa ya Pak? Nakan kamanakanku 30 juz nah hafal. Kulan tunggu dulu, itu kamanakan no berapa bersaudara. Nakan sagantu juga ini tenun untama. Ngapa ya kekuana 10 di kota? Pasti mama bapak nana bawa ki. Saribatan na sagan 7. Berarti 10 kau purina aja kau na becco lagi. Jadi kalau kau yang mau masuk surga, anakmu yang harus jadi penghafal Quran. Makanya motivasi Bu, semangati anak, punya nu hafal ke juz 30, ku kasih naik ke wan jajannu. Dari 5.000 naik 5.500. Gigili. Setengah mati na tahu ngapal lah. Membilangkan jinaiknya. Kau hafal 30 juz anak, ku bawa kopi jalan-jalan, pilih mau kau pilih mana, mau kau pilih Turki, mau kau pergi umroh, mau pilih Amerika, mau kau pilih Jerman. Atau lo mai kau di Palestina ya, ku panaung kau di Gaza. Masih biasa aja lihat-lihat Bu. Itu beritanya Gaza. Bu, sampai tak 12.000 orang, dari 12 orang, 12.000 orang mati. Disambilai bom. Saya menjual kurang ajar ke Israel. Saya itu Pak biasa berpikir, itu anak-anak 8.000 mati. Anak-anak kecil. Bukan namunakan batena di pare tidak jadi-jadi. Di sana mati sia-sia. Ya, doakan itu kok dong. Saya itu gue bilang sama temanku yang tinggal di Gaza itu, gue bilang bisa kayak itu dipelihara itu ada anak Israel, anak Palestina nya. Kasih mas ini kalau bisa sih. Saya paling parakai mana tahu nusaraya nggak? Gak ada ku temani di rumah.
Dia bilang bisa Ji, tidak susah Ji anunya kah? Syaratnya, dia bilang tidak Ji. Satu Ji syaratnya, saya bilang apa? Dia bilang harus ikut makna. Tidak jadi. Enggak deh. Nonton yang makna, lesok gasa beri balla. Allah lo tak bundu. Luar biasa, makanya Bu ya, motivasi anak supaya dia paham Al-Quran. Jadi saya kembali, yang berapa Mika? Jadi saya kembali bahwa orang meninggal bukan karena umurnya. Maaf, kalau mau panjang umur tak sehat, itu tadi resepnya dua. Kurangi tidur dan minta selalu didoakan orang banyak. Sekali lagi, orang mati bukan karena umurnya, tapi karena aja. Yang kedua, ada pasti yang berkata begini Pak. Non almarhumah Ibu Sita ini, moterang kagaring. Ya, bukan. Kalau gara-gara garing tawana mate ngasen itu garingnya. Kalau gara-gara sakit orang mati, sudah dipastikan semua yang masuk rumah sakit pasti mati. Tapi ada orang dirawat tak 3 bulan sehat. Saya baru-baru lihat Pak di TikTok tadi pagi, ada orang yang hari ini cuci darah yang ke-791 kali. 9 tahun cuci darah, belum mati-mati. Bukan sakit ambuno. Saya pernah diopname 1 minggu Pak, bisa jadi hidup. Bayangkan waktu ku diopname, jadi namin toak Pak. Majelis taklimku talu PT-PT. Temanku semua datang toak Kak. Semua yang jenguk anak-anak apa mau makan. Sekarang ini sehat mati dana ditanya Kak. Para keme asem mako. Ero manengandre. Bukan sakit orang bunuh Pak. Saya punya om, Cikalina Manggeku Pak. Ditabrak di depan stadion Matuangin, pecah kepalanya, dijahit. Kakinya patah. 12 tahun kena bawa lokokna Pak baru mati. Waktu ditabrak truk orang teriak, oh mati ini anak tahu. Tidak mati karena belum ajal. 12 tahun kemudian baru dia mati. Itulah ajalnya. Apa maksudku begini Pak? Biar apa kigaukang, apa yang kita lakukan untuk mematikan diri tak punatena penarapi kayak jalan tak tidak bakal mati ki. Naik di manarana masih karena Pak lumpat ki naung kalau belum ajal tidak mati. Coba. Kita tidak percaya ki? Tidak. Baru-baru 2 tahun ki hadapi Pak namanya koronces. Corona ces. Corona Pak, nak ada tahu pun anak tahu mau ke corona mati mako. Tidak tonji. Ada temanku 6 kali kena corona tidak mati-mati. Baru-baru pulang haji kemarin. Kenapa? Bagaimana tidak kena corona 6 kali Pak? Kayak Pak Jini itu mati corona. 6 kali Pak kena corona. Maka waktu corona itu setiap ada gejala-gejalaku dia di telepon. Begini perasaanku begini. Minum kecepa ini, minum kecepa ini, minum kecepa ini. Ada temanku polisi, dia kena batu ginjal. Apa sih dulu namanya itu? Swab. Dulu kan kalau mau dioperasi orang Pak di swab kirong. Begitu dia melapor bahwa dia mau angkat batu ginjalnya, dia di swab untuk dioperasi. Ternyata di swab dia kena corona. Langsung anak telepon, Stas, kenapa Ki? Kena ke corona. Aku bilang, enggak apa-apa di komandan. Dia bilang, tidak nak, kalau ada apa-apa uruskan atas siaku nah, bukan apa, saya pemalam pertama. Alhamdulillah Pak, 12 kan 14 hari itu coronanya kalau karantina orang tuh. 12 hari Pak dia di karantina, kencing, asulukin tuh batu ginjal kah. Oke, selesai satu masalahnya tuh. Hari ke-14 corona, hari ke-14 dia karantina, di swab lagi hasilnya negatif. Jadi sembuh penyakit batu ginjalnya, tidak jadi mati gara-gara corona. Saya ketemu di masjid setelah dia keluar karantina. Aku tanya, apa di tas saya? Karena kau sambaran. Makanya jangan lebay, itu corona bunuh ki. Bukan Pak. Kalau orang mati gara-gara corona, semua yang kena corona pasti mati kan bisa tonji hidup. Jadi jangan kita lebay ini kemarin corona betul-betul Pak. Menyisakan banyak pertanyaan. Tapi yang mau diapa? Nak kepakukan sendiri lompo-lompo ni corona ya kau si baji. Kita ini yang di kota Pak pusing.
suruh kita tinggal di rumah, tidak na bobo ki. Mantang kiri bala di rumah aja. Tidak na tabaki corona, na tabaki asal lambung. Tidak kingandre, tidak doe di rumah aja. Karena tingkat kang imu makan yang bersih-isi. Na suruh ki tidak na sari ki Kuna ni kule Mana mau di rumah aja. Kalau sikit detene ki positif corona, makna positif terus. Yang malalona divaksin. Pokoknya corona pintal di vaksin na. Sanggih naman to overdosis. Bukan nama biasa saya. Untungnya ini Makassar, Pak. Saya bilang, untungnya Makassar itu bukan di daerah gempa. Coba gempa Tommy, corona Tommy, Jujata. Gempa tahu disuruh-suruh balla, corona suruh tamak balla. Coba gempa na corona, ya mami pare suruh tamak. Weh, gempa suruh ko. Corona tamak ko. Sesa lagi. Nakana mau WFH. Saya pernah baku gas sama dokter. Nakana suruh itu masyarakat kerja dari rumah saja Ustaz, tinggal di rumah. Saya bilang tidak bisa karena banyak masyarakat yang tidak punya gaji bulanan. Saya bilang kan bisa WFH kerja dari rumah. Saya bilang ente kamu batera kerja dari rumah pun apa bangunan. Ribalang na jaman itu campuran kenapa nak kiri WA. Tapi Pak Mandorni itu kiringan ki WA apa campuran. Kisungke na cocor naung. Kailan na satu. Bate na pasigia ka sama dokter kana kawanga aku kana ero ko si sambi ki. Kau jari ustaz na jari dokter. Nanu kasia. Kan tu baji ko dokter bulan-bulan nun tama. Kata ustaz kan tergantung ambulans. Saya itu Pak kalau di warkop Kak duduk-duduk ngopi tiba-tiba malam ambulas Kak berarti ku si ciri-ciri kayak bukan mayar senang pilih talipungan. Berebut ke orang kemudian tasnya tasifat aja tasya. Saja gitu. Jadi bukan orang mati Bu, tidak mesti orang sakit kalau mau mati. Iya. Kita lihat banyak di media sosial Pak. Ini baru-baru, belum lama, ya. Salah satu juri MTQ Sulsel meninggal pada saat selesai ruku rakaat pertama sholat subuh. Kalau dia sakit Pak, tidak mungkin jadi imam. Dia meninggal Pak. Kita kalar kemarin. Dia orang apa itu Pak? Orang Bone. Ada di YouTube saya lihat, di Facebook saya lihat, bapak-bapak bertanya tentang bagaimana caranya mimpi bertemu dengan Nabi. Sementara na jawab gitu, Ustaz kah? Namo terang itu bapak kah? Mati tidak perlu sakit Pak. Lagi sholat mati, lagi baca Quran mati, lagi zikir mati. Tapi belum Pak pernah lihat sementara tasya na mati. Bajiki kan? Tidak ada. Kalau ceramah tarawih pernah kah? Ceramah Idul Fitri pernah kah lihat? Kalau ceramah Jumat pernah. Kalau ceramah tasya malam ketiga tidak ada. Tidak ada. Biasanya malam-malam lain ji. Kalau hari ketiga tidak ada. Bagi. Tena aja kumalap Pak. Tena aja. Saya tidak takut Pak. Kenapa? Saya tuh kupikir, kuingat kata-katanya guruku. Saya tidak takut di masalah mati. Tidak juga takabur Pak. Tapi kupegang kata-katanya guruku. Apa nak orang yang rajin datang tasya seperti kita di malam. Toh insya Allah lah untuk murutah. Itu amin nggak lebih malap lagi. Lagi. Jadi orang mati bukan karena sakit. Tidak. Ajal. Cuma likulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti dia sebabnya. Pasti harus ada sebab. Kenapa kita makan? Karena cipur. Kenapa kita tidur? Karena tak duduk. Iya. Kenapa kita mau ke kamar mandi? Karena kita orang Indonesia bilang kebelet. Semua punya sebab. Kenapa hujan? Karena mendung. Kan tidak baik. Kenapa bisa mati Tidak tahu. Langsung jatuh mati. Kan tidak masuk di akal Pak. Karena agama ini terbangun pada dua dasar. Akli, nakli.
Akli itu akal, nakli itu Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Jadi harus masuk akal. Likulli syai'in sababa. Semua harus punya sebab. Mati, kenapa? Karena dia sempat sakit. Bukan sakit yang membunuh, sakit hanya menjadi alasan supaya bisa dia bertemu dengan Allah. Makanya tadi dikatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Kematian itu pintu dan setiap manusia pasti melewatinya. Dua terakhir, orang mati bukan karena umur, orang mati bukan karena sakit. Yang ketiga terakhir, Pak, ada pesan biasa begini, karena bagian rajin kutus sambayang supaya bulak bumurunu. Biasa dengar kata-kata itu, Pak. Rajin kutus sambayang supaya lak bumurunu. Pak, Ibu, kalau gara-gara pas sambayangan lak bumurukan, mungkin Nabi tak sampai hari ini masih hidup. Sambayang apa ya tanagaukan Nabi tak? Semua ibadah Nabi kerjakan, tapi dikasih umur hanya 63. Berarti mana pun jahai sambayanta, jahai panggaukan bajita, tidak bisa menjamin umur tak panjang. Kenapa? Antu umur ke Allah Ta'ala 3 lagi. Coba lihat Nabi tahu, kuna sambayang sanggena kambang bitisina. Sama kita kambang bitisita, sangurak. Nabi tak puna sambayang tahajud Pak. Sagan 7 juz na baca. Kate kulwalla. 3 kul. Andalang. Salah. Allah lagi pikir mulai tadi subuh sampai kama-kama na isa. Sa kulwalla nyo. Subuh kulwalla. Lohur asar kulwalla. Mangaribi ya misay. Isa na kana maleka ka kulwalla misay kanto. Maleka ka lagi na busang. Tapi inilah umat hari ini, Pak. Selalu berharap mau dapat banyak kebaikan dari Allah, mau dapat umur yang panjang, tapi disuruh beribadah sana malah sana. Begitu disuruh ibadah, nagaukan tonji, tapi kama tommi. Dia kejar cuma jumlah, tapi tidak ada isi. Ya, sambayan tarawih 20 rakaat, tapi saya imami rapa-rapa batin maca. Cinikin tuh Pak di Jawa itu daerah Blitar, Jawa Tengah, Jawa Timur kah. Maca sambayan tarawih 20 rakaat 7 menit amari. Batin dari pumur. Iya, saya imam makan anak ibu cini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min suratul ladzina an'amta alaihim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami'allahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Min suratul ladzina an'amta alaihim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami'allahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat tarawih jami'an. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan atau ngapan? Batu pun sinampe ni penceramahan seperti kadang-kadang rate makoliin rahmatan Indonesia. Makoli. Yang bikin saya lanas. Ditanya jamaahnya, bagaimana pendapatmu sholat 20 rakaat 7 menit? Apa nak-anak? Saya senang karena bisa ibadah sambil olahraga. Ibadah sambil olahraga itu tasbih 3 lah, nampak lari-lari kok subhanallah. Subhanallah. Ya sambayan rapa-rapa. Saya pernah bahkan Pak di satu masjid, saya terlambat itu hari. Sambayan tarawih Pak, baca Fatihah 1 tarikan nafas. Betul tajwidnya, tapi tidak ada jedanya, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wal ladziina yu'minuna bima unzila ilaykum wa unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinuna wa la yakunu rabbihim wa la yakunu. Saya itu Pak di belakang sang imam. Nah, itu pesambayan dan leka. Kalau seandainya di Makassar kan harus sekali kesambung di boko asyaraka al-badara alaina.
Kasih kamu tahu itu baca Barsanji. Lihat begitu orang baca Barsanji itu baterainya cancang. Kamu lagi dingin bembena. Kan tuh cancang-cancang, cepat aja langgar. Nah, jangan ria, usah itu mana mana mesti sedap, mana ria, mana ria. Cepat aja langgar. Karena karo-karona. Tapi saya tidak pernah masalahkan Pak, karena Barzanji itu adalah syair. Syair itu kalau tidak benar tajwidnya tidak ada masalah. Tapi kalau Quran ada haknya, warattilil Qur'ana tartila, harus dibaca dengan tartil, dengan benar. Si salah pun Barzanji, ya tidak apa-apa kau mau cancang. Bahkan saya katakan Pak Barzanji itu kalau di lagu-lagu bagus, karena bukan di syariat, bukan di bacaan Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan salah Pak, karena Muhammad itu tidak boleh panjamannya. Tapi karena dia syiar tidak apa-apa. Tapi kalau Quran tidak boleh. Azan Pak, tidak ada satupun azan di dunia ini yang benar sesuai tajwid. Betul? Tidak ada. Biar di tanah suci. Betul kita saja tanah suci? Secara tajwid? Tidak Pak. Karena lafzul jalalah cuma 2 harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya begitu Ji. Tapi karena bukan di Quran, tidak apa-apa. Allah. Mana lagu? Tapi kalau Quran tidak bisa ditambah-tambahi. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Ada bahkan yang boleh 5, ada yang wajib 5. Sampai 6. Quran. Makanya dibaca dengan baik-baik. Saya juga kadang batin rapa-rapa. Itu malika karjam pido. Tengah matena mencatat tepo ipo potolu. Kamu karo-karo catat. Matena kan datuk. Batu pensikir lepas sambayan tadi sing kenapa napau. Sing karo-karona. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah qadir. La ilaha subhanallah. Ini dong sana. Alhamdulillah. Lawak bar. Amin. Allahumma. Inna. Allahumma. Ya mana? Apa ini? Ini. Hadira. Fatihah. Tiba-tiba cepat di Fatihah kata ribu kok apa tuh menu pala dalekang. Saya Pak jujur, saya ini pengurus NU. Salah satu tradisi NU itu doa berjamaah. Saya suka doa berjamaah, asalkan imamnya jelas apa yang diminta. Tapi kalau mado-mado ya enggak mau ya amin Pak. Apa tuh pala dalekang. Makanya perjelas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat, wariskan wasi'an, rezeki yang luas. Amin. Aminkan. Ya Allah wasi'an. Apa itu main pal? Dibaca dengan benar. Tiba-tiba Fatihah anjir di buku tak bangkata itu Fatihah. Sangkin nama ribu mana Fatihah. Karena agama ini Pak ibadah itu dia jaina di pala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala apa batuan itu ahsanu amala? Amal yang baik, bukan aksaru amala, bukan amal yang jaih. Jadi amal itu tidak perlu diperbanyak, tapi ini bajiki, amal baji, bahasa Arabna amal soleh. Dia amal jai. Karena amal tidak mesti banyak, yang mestinya adalah baik. Tapi punna baji miki gau kangen tu amal pakai jaim. Amal yang banyak dan baik itu jauh lebih bagus. Orang yang beramal hanya mengejar jumlah tanpa mati dulu. Orang mengejar beribadah yang mengejar jumlah tanpa memperhatikan isinya seperti orang yang pergi jauh bawa tas besar, begitu di tengah jalan dibuka isinya pasir,
batta lakiran tapi tena gunana. Itulah orang yang beramal tapi jaina di bawah na perhatikan, tidak na perhatikan di bonina. Tapi kalau kita beramal baik, walaupun itu kecil, tapi batta lagi timbangannya, itu jauh lebih bagus ketimbang beramal banyak tapi tidak baik. Tapi kalau bisa beramal banyak dan baik, itu jauh lebih bagus di hadapan Allah. Akhirnya Bapak Ibu, saya mau berkata dan jadikan kesimpulan, mati ternyata bukan soal apa-apa, tapi soal ajal. Pesanku begini Pak, tema kinawanawai matea. Karena dipikir, tadi pikir pasti mati. Apa je pengen lagi gau kang gau baji mati. Karena kita berharap mudah-mudahan sementara panggau kang baji kita mati. Karena pasti kalau kita menutup hidup ini dengan kebaikan, pasti kebajikan tong kita apa. Selesai itu hidup. Begini sebenarnya hidup Pak.